Selamat datang di surga tersembunyi di selatan Yogyakarta. Inilah piknik Gunung Kidul, tempat healing dengan nuansa ikon dari berbagai negara seperti Italia, Santorini, Jepang, dan lain-lain. Jadi kalian gak perlu lagi jauh-jauh berfoto di negara tersebut. Cukup di piknik Gunung Kidul. Piknik menyuguhkan suasana santai khas piknik, lengkap dengan bin bag warna-warni, cemilan enak, dan pemandangan alam yang bikin betah berlama-lama di sini. Angin sepoi-sepoi, hamparan rumput hijau, dan suara alam jadi teman terbaik untuk rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Buat kamu yang doyan foto-foto, setiap sudut piknik tuh instagramable banget loh. Mau bikin konten? Jangan lupa bawa outfit terbaikmu ya. Selain tempatnya yang cozy, menu di sini juga bikin lidah senang. Dari kopi, mocktail, sampai makanan ringan. Semua cocok buat nemenin waktu santai kalian. Piknik berlokasi di Patok Gunung Kidul, bisa ditempuh sekitar 1,5 jam dari pusat kota Jogja. Cocok banget buat kamu yang lagi cari tempat piknik bareng teman, pasangan, atau keluarga. Dan jangan lupa pulang dulu sebelum sunset ya. Karena di piknik ini paling idealnya kalian datang pada sore hari. Kalau kalian datang di pagi hari ya nggak masalah sih. Sinar matahari keemasan di piknik bakal menjadi penutup yang manis untuk harimu. Berlibur di piknik ini kalian tentu saja pasti pulang dengan hati yang sangat senang. Karena setelah kalian berfoto-foto di ikon-ikon negara yang ada di piknik ini, kalian akan membawa kenangan yang indah dari nuansa berbagai negara yang ada di wahana piknik ini. Oke, seperti apa perjalanan saya dari kota Jogja menuju ke piknik Patok Gunung Kidul ini? Sekarang saya akan ajak kalian melihat, atau saya akan membawa perjalanan ini ke piknik Gunung Kidul. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka terhadap konten-konten saya di channel ini. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya dengan Anton ID. Untuk video kali ini saya akan mengajak kalian ke piknik Gunung Kidul. Nah, ini awal mulanya saya ambil di 0 km Yogyakarta ya. Jadi di sini itu sebelah selatan dari Malioboro. Ini aku ke piknik itu bukan hari Minggu ya, tapi hari Selasa sekitar bulan Juli, jadi bukan hari Minggu. Dan kepadatan arus lalu lintas di kawasan 0 km menuju ke arah timur ini cukup lumayan ya, lumayan agak sedikit crowded gitu. Dan sebenarnya kalau dari pusat kota Jogja ini menuju ke piknik Gunung Kidul itu ya menempuh waktu sekitar 30-45 menit ya. Tadi aku di intro bilangnya 1,5 jam. Itu kalau macet loh ya. Tapi kalau lancar ya mungkin sekitar 30-45 menit. Jadi biar bikin kalian gak kaget gitu ya. Nah, di sini memang agak sedikit padat merayap ya guys ya, seperti ini. Biasanya kalau daerah sini 0 km di hari libur itu
rame banget ya guys ya, kendaraan padat merayap. Ini kalau nggak hari libur aja seperti ini ya, apalagi hari libur ya. Memang pusat kota Jogja di kawasan sini tuh menjadi ikon atau menjadi dambaan bagi para wisatawan ya. Jadi di sini di video kali ini saya akan membawa kalian bukan di kota Jogja tapi di pinggiran Jogja ya. Nah ini dari 0 km saya menuju ke arah timur lagi, terus nanti sampai di Gembira Lokaju atau Gembira Loka, nanti ke arah kanan di Gedong Kuning, kemudian ke arah kiri, terus sampai di Jalan Wonosari seperti ini guys. Nah ini di Jalan Wonosari, Jogja Wonosari sudah mulai lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Dan di depan itu sebenarnya di bukit itu kelihatan guys untuk tempat wisata piknik di Patok Gunung Kidul. Sebenarnya untuk alamatnya itu berada di Jalan Ngoro-Oro Ombo, Ngandong, Patok, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Jadi di pinggiran Gunung Kidul sebelah timur, sebelah barat ya guys ya, dekat dengan Piungan ya guys ya. Nah cuma atasnya sana guys. Jadi nanti saya akan naik juga ke Bukit Bintang ya. Ini tetap videonya nggak saya skip ya sampai di lokasi. Silahkan kalian lihat ya. Mungkin kalau kalian belum pernah ke Gunung Kidul atau ke piknik, silahkan simak aja video ini ya guys ya. Nanti kalian bisa lihat beberapa ancer-ancer atau patokan. Oh berarti ke sini. Oh berarti ke sini. Nah seperti itu. Sebenarnya untuk piknik ini sudah dibuka kalau nggak salah itu saat Idul Fitri kemarin ya, bulan Juli itu mulai dibuka. Tapi di sini untuk kawasan piknik itu ada beberapa ikon yang masih dalam progres rekonstruksi. Kok rekonstruksi? Dalam progres pembangunan gitu ya guys ya. Jadi masih belum selesai 100%, ada beberapa yang masih dibangun ya. Nah di sini aku mulai nanjak ke arah Bukit Bintang, dan ini memang harus ekstra hati-hati ya guys ya kalau menanjak di kawasan sini ya. Ya sebisa mungkin coba hindari ya kalau kalian di belakang bus gede atau truk yang cukup lumayan gede, mohon untuk dihindari, jangan di belakang terlalu mepet. Itu sangat berbahaya sekali kalau saat nanjak di kawasan sini ya. Nggak cuma di kawasan sini, di jalan tanjakan dimanapun kalian harus jaga jarak, jangan terlalu mepet di belakang bus atau truk ya, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu ya guys ya, di depan itu ada truk yang berjalan cukup pelan sekali. Saya sebenarnya kepengen mendahului ya. Ya dilihat dulu sih untuk lawan arusnya itu ada kendaraan atau enggak. Kalau enggak ada ya sikat aja seperti ini. Walaupun marka jalannya lurus, nggak boleh mendahului sih. Tapi ya lihat-lihat lah. Nah kalau udah mendahului truk seperti ini kan rasanya cukup lega banget ya guys ya. Cukup lancar banget seperti ini. Jadi kita mau agak sedikit ngebut juga nggak masalah juga. Oh ya guys, piknik ini ya, ngomongin piknik lagi, itu tuh wahana baru ya di kawasan Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu nggak cuma piknik, ada Obelik Hill, ada Heha, terus ada apa itu yang kayak Santorini di daerah Gunung Kidul bagian timur. Nah itu ada banyak sekali sih sebenarnya objek-objek wisata, ada Drini Park dan lain-lain. Pokoknya Gunung Kidul itu tempat wisatanya itu banyak banget ya.
Jadi kayak semacam tujuan utama gitu ya guys ya, setelah pusat kota Yogyakarta di kawasan Malioboro ya. Nah, pasti para wisatawan itu larinya setelah di pusat kota langsung lari ke daerah Gunung Kidul. Pantainya juga cukup lumayan bagus ya, nggak kalah sama pantai di kawasan Pacitan. Ada yang pantainya itu bernuansa seperti di Bali itu ya guys ya. Ada. Pokoknya pantainya itu banyak banget. Kalau di kawasan Gunung Kidul, pantainya yang cukup lumayan terkenal itu kayak Indrayanti, Kukup, terus mana ya guys ya, Pantai Timang. Wah itu ya guys ya, cukup lumayan terkenal. Oke, di sini saya sudah sampai di atas ya, dekat dengan bukit ya. Ini Bukit Bintang sih guys. Kenapa dijuluki Bukit Bintang? Karena pada saat malam hari kalau kalian lewat di sini akan melihat kerlap-kerip lampu kota Yogyakarta di bagian bawah seperti bintang-bintang gitu ya. Makanya kalau di kawasan sini ya dinamai juluki Bukit Bintang. Kabarnya seperti itu. Saya juga pernah makan di kios-kios seperti ini ya guys ya. Nah itu ya guys, kelihatan ya Gunung Kidul ini ikon banget ya. Kalau kalian kepengen foto-foto di sini ya boleh-boleh aja. Ini juga ada beberapa taman ya di kawasan sini. Kalau kalian kepengen jalan-jalan di kawasan sini, oke lah, silahkan berfoto-foto sebagai kenang-kenangan. Nanti kalau kalian pulang dari Yogyakarta, foto sekalian di situ gitu guys. Dan ini udah hampir sampai di bagian atas ya guys ya. Ini memang benar-benar tikungan yang menikung kemudian naik seperti ini. Oke, nanti di bagian depan sana ada perempatan. Kalau lurus ke arah Wonosari, tapi di sini saya akan ambil kiri di perempatan ini guys, menuju ke Desa Ngoro-oro. Desa Ngoro-oro itu tempatnya juga banyak stasiun pemancar stasiun TV ya guys ya, RCTI, Indosiar dan lain-lain. Tempatnya di kawasan situ, ngumpul jadi satu. Oke. Jadi kalau dari perempatan ini menuju ke arah Pitsnik ya, kalau saya kira-kira ya sekitar 1 kilometer ya guys ya. Nanti kalau kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena ini semacam kira-kira saja, bukan pengukuran yang cukup lumayan tepat. Tak kira di sini ya guys ya. Ternyata masih di depan sana loh lokasinya. Jadi untuk masuknya di Pitsnik Gunung Kidul itu sebesar 35.000 ya per orang. Saya orang dewasa jadi bayar 35.000. Ada beberapa spot yang bayar, ada yang masih gratis. Ya manfaatin aja yang masih gratis. Selain itu di sana juga ada fotografer juga ya. Nanti tentu saja bayar per file berapa. Saya kemarin juga nggak tanya. Terus ada makanan, kepingin kalau kalian lapar kepingin makan bakso ada, mie ayam ada, khas Pitsnik. Terus ada kopi, ada kafenya juga. Oh bukan ya, bukan di sini. Terus ada beberapa ikon yang ada di luar negeri, ada di Pitsnik Land. Nah di sini ya guys ya, tempatnya seperti ini. Oke, di sini saya mau parkir dulu ya guys, karena saya cuma memakai motor. Dan ini di sini tuh masih benar-benar baru. Jadi untuk catnya ya masih belum pudar. Buat foto-foto ya cukup lumayan instagramable bener ya, karena masih fresh gitu ya, masih bersih, belum kusam cat-catnya. Jadi lebih recommended di kawasan sini guys, daripada wahana-wahana yang lain yang sudah buka di beberapa tahun yang lalu. Itu catnya udah kusam-kusam gitu ya guys ya. Oke, di sini saya ambil parkir, tapi untuk videonya sampai di sini aja ya guys. Tadi karena di depan sebelum intro saya sudah menjelaskan
Di dalam Picnic itu ada beberapa wahana, dan saya juga ngedrone di kawasan Picnic ini juga izin juga ya sama security-nya, boleh atau enggak. Ternyata boleh buat konten gitu ya guys ya. Dan ngedrone-nya tadi ya gratis gitu ya guys, nggak dipungut biaya. Biasanya ada tempat wisata mau ngedrone aja dipungut biaya juga ada. Oke, demikian ya guys ya video kali ini. Sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.